Halo semuanya, balik lagi sama gue Amin di YouTube channel gue, Amin Way Daily. Dan kali ini lu lagi nontonin segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini menurut opini gue pribadi, menurut pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue resahkan dan gue keselin, pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk pembahasan kali ini gue pengen ngebahas tentang reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Bapak Prabowo, Presiden kita tercinta, yang telah mereshuffle kabinet sebanyak 3 kali, yaitu pada Februari, terus September ada 2 kali reshuffle, kalau nggak salah tanggal 8 sama tanggal 14 September, yang mana yang bulan September ini menurut gue agak sedikit cepat gitu, kecepetan gitu. Gue ngelihatnya kayak ada momen ganti set reshuffle. Gue pengen ngobrolin itu dan gue pengen ngebahas menurut apa yang gue tahu, apa yang gue yakini. Ini pure menurut pendapat gue, menurut opini gue, jadi mungkin bukan kebenaran yang hakiki, tapi ini menurut pendapat warga aja. Gue ngelihatnya dari segi pergantian atau reshuffle menteri ini terjadi banyak karena momen kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Demo DPR, demo kepolisian, BRIMOB dan segala macem. Di situ menggambarkan bahwa masyarakat atau warga protes terhadap kinerja pemerintah, kinerja polisi, kinerja DPR, kinerja menteri, dan semua lembaga pemerintahan yang terkait. Karena warga protes, akhirnya banyak dari DPR-DPR yang mengundurkan diri, terus menteri-menteri yang di-reshuffle, dan segala macam. Menurut gue, dampak besarnya karena itu. Dan gue ngelihat Pak Prabowo kayaknya cukup reaktif, cukup merespon apa opini masyarakat, apa yang nggak disukai sama masyarakat, buat nge-reshuffle menteri-menterinya. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Karena ada masalah, karena ada problem, masalahnya mencuat, demo di mana-mana, mencerminkan bahwa masyarakat resah terhadap pemerintah, masyarakat kesel karena mungkin kerjanya dianggap tidak benar, kerjanya dianggap nyantai-nyantai padahal gajinya besar. Terjadi perombakan di mana-mana, DPR dirombak, menteri juga dirombak. Yang mana itu adalah hal yang bagus menurut gue. Tapi di sisi lain, kalau kita ngelihat dari segi politisnya, mungkin yang dikeluarin adalah, gue ngerasanya kayak, loh kok orang-orangnya Pak Jokowi malah dikeluarin, yang masuk malah orang-orang yang lingkar dekatnya Pak Prabowo semua. Tapi ya, namanya juga politik kan ya. Gue mau ngelihat dari segi di mana respon pemerintah menurut gue bagus sih. Respon pemerintah bagus, walaupun memang masa harus didemo dulu sih, masa harus ada kerusuhan dulu, masa harus orang teriak-teriak dan masyarakat marah dulu baru diganti. Gue sih belum melihat nantinya yang digantikan adalah orang yang lebih baik atau enggak, tapi dari pergerakannya, dari responnya mencerminkan bahwa ketika ada yang salah, ketika ada yang kurang baik, dan ketika ada yang tidak tepat, diganti gitu. Menurut gue itu hal yang bagus sih menurut gue. Yang mana kalau kita ngeliat kemarin Pak Purbaya sempat pas Pak Purbaya dilantik kan ngomongnya asal ceplos-ceplos ya, ngomongnya ceplos-ceplos, terus ditegur sama Bu Sri Mulyani, lu jangan jadi menteri koboi dong, lu yang lurus-lurus aja gitu kan. Terus ISG juga sempat drop, ekonomi juga sempat drop, kepercayaan publik terhadap masyarakat, kepercayaan publik terhadap menteri keuangan atau keuangan negara atau ekonomi kayak sentimennya memburuk segala macem. Yang mana kayaknya itu terjadi cuma seminggu 2 minggu aja kemarin pas Pak Purbaya ngasih duit ke bank bank BUMN, uang 200 triliun, kayaknya ekonomi malah membaik nih, malah jadi loncat gitu, kayak mantul, bounce back gitulah ibaratnya. Yang mana gue ngeliatnya dari beberapa minggu ini sih kurang lebih sih oke-oke aja. Terus Pak Purbaya juga kemarin gue sempat lihat videonya di Instagram, nelpon orang pajak mau komplain tentang Cortex. Itu orang lucu banget lagi. Jadi makan bubur ayam gitu kan. Terus diganti juga Pak Menteri Polhukam, Menko Polhukam itu Bapak Budi Gunawan digantikan. Tadi namanya siapa ya, gue lupa deh namanya, Caniago gitu. Namanya kayak orang-orang Meksiko sih. Sebenarnya gue jujur nggak begitu kenal sih. Gue sih ngiranya bakal Pak Mahfud lagi ya. Gue sih ngiranya bakal Pak Mahfud lagi yang jadi Menko Polhukam, tapi kayaknya enggak. Karena kan Pak Mahfud kan sering muncul banget di media ya.
Kalau ada apa-apa dia ditanya pendapatnya gimana pendapatnya Pak gitu. Gue pikir dia lagi yang bakal jadi Menko Polhukam ternyata enggak. Bapak Caniago siapa gitu. Terus oh iya Pak Erick Thohir tadinya kan dia kalau nggak salah ya Menteri BUMN dan Direktur PSSI atau Ketua PSSI, kayaknya dulu jabatannya 2 gitu, tapi sekarang Erick Thohir jadi Menteri Olahraga. Menteri Olahraganya tadi siapa tuh? Pak Dito cabutnya, tapi dia nggak jadi menteri lagi deh, kayak cabut emang di reshuffle aja, nggak ada jabatan apa lagi. Kalau Pak Erick Thohir ya gue ngerasanya nggak ada, gue sebagai masyarakat menilainya nggak yang gimana sih pas Pak Erick Thohir di BUMN. Gue sih ngelihatnya kayak Pak Erick Thohir lebih aktif di itunya, malah lebih aktif di bolanya. Kayaknya dulu jabatannya di bola, tapi apa ya, ketua PSSI atau pokoknya bagian, karena kan gue nggak nonton bola ya, jadi gue nggak ngerti gitu. Jadi kayaknya dulu Erick Thohir tuh lebih fokusnya ke bolaannya. BUMN-nya gue ngerasa kayak kalau ngeliat isu-isu yang berkembang ya, utangnya masih banyak, terus bayarnya masih lama, terus kayak malah Pertamina kemarin kan terjadi oplosan dan segala macam, korupsi segala macam. Gue ngerasanya kayak nggak ada hal yang gimana banget sejak Pak Erick Thohir jabat jadi Menteri BUMN. Dan sekarang Menteri BUMN-nya belum tahu siapa, masih dikocok-kocok lagi nih. Pak Prabowo masih mempertimbangkan siapa yang bakal jadi Menteri BUMN-nya. Gue ngerasanya mungkin ada perubahan itu bagus, evaluasi itu bagus. Kalau ada yang kurang pas, diprotes masyarakat, diprotes warga, nggak sesuai, dirombak, diganti lagi. Tapi masalahnya takutnya kalau ada bos baru atau orang baru, kan kerjanya kayak dari awal lagi gitu. Baru setahun jalan, udah 3 kali ganti bos, anggap, atau 2 kali ganti bos, kan ngerasanya, oke, kita pakai sistem yang ini ya, jalannya gini, alurnya gini, prosesnya gini, ntar laporan sama gua segala macem. Terus akhirnya pas sudah mau jalan, tapi kan nggak mungkin selalu sempurna prosesnya. Ada yang salah dievaluasi, ada yang kurang tepat, ada yang lambat, ada yang kurang sesuai dievaluasi. Nah akhirnya kalau ganti bos baru, programnya baru, cara kerjanya beda, terus waktu kerja juga beda, segala macam, ngikutin bos yang baru. Jadi kan agak kayak ngelangkah mundur gitu. Padahal kita sebenarnya udah maju sedikit gara-gara berjalan, berproses, tapi agak mundur gara-gara ganti bos baru. Penyesuaian lagi lah ibaratnya. Yang mana itu tidak bisa dihindarkan menurut gue sih. Pasti bakal ada penyesuaian. Pasti ada sedikit berjalan mundur buat melaju lebih cepat lagi. Tapi kan gue ngerinya kalau gonta-ganti menteri mulu, takutnya sistemnya malah berubah-ubah setiap menterinya baru. Kayak yang paling gue kesel kan kemarin ya, pas Menteri Pendidikan ya, Pak Nadiem ya. Sistem zonasi lah, terus nggak ada UN lah, kita pengen ngikutin apa ya kemarin, Selandia Baru atau mana gitu. Pokoknya sistemnya nggak ada UN, terus semuanya pakai nilai rapot, yang mana nilai rapotnya juga kita, ini gue belak-belakan aja ya, kita sebagai orang tua, anggaplah ya, orang tua harus baik-baikin gurunya, harus sering-sering ngasih gurunya kalau ulang tahun, kalau ada hari guru, ngebaik-baikin gurunya. Ini yang terjadi di lapangan, gue ngerasa gitu. Anak yang orang tuanya lebih baik sama gurunya, lebih dekat, lebih akrab, kemungkinan nilainya bakal bagus. Kayaknya bukan gue doang deh, kayaknya beberapa orang juga ngerasain gitu. Karena nilai untuk masuk ke sekolah negeri, ke SMP, SMA, itu berdasarkan dari nilai sekolah. Semuanya karena tanggung jawab sekolah. Jadi kalau lo misalkan baik di sekolah, baik sama guru, kalau ada acara-acara lo nyumbang, mungkin lo bisa dipertimbangkan biar nilai lebih bagus. Dan gue ngerasa itu bukan hal yang bagus, ngapusin UN ya. Awalnya sih gue mikir ya, kenapa sih orang harus dibatasin sama UN, sama 3 pelajaran atau 4 pelajaran kayak matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kenapa sih orang harus dilihat dari 4 nilai itu biar bisa masuk ke kampus negeri, kampus bagus, ke sekolah-sekolah, ke SMA, SMP, segala macem. Kadang orang bakatnya beda-beda, ada yang bakatnya misalkan nggak ada di UN, misal bakatnya geologi,
atau bakatnya seni budaya, olahraga dan segala macam. Jadi kan nggak pas penilaiannya gitu. Tapi ternyata pas di lapangan, pas UN dihapusin, karena mungkin masyarakatnya belum siap ya. Gue ngerasa siswanya belum siap. Siswanya secara fundamental, secara dasar tuh nggak siap. Caranya belajar tuh gimana. Buat dia ngerti, buat dia suka sama pelajaran aja belum. Disuruh nyari, ya namanya kalau nggak salah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu dimana guru cuma membimbing aja, nemenin siswa yang belajar sendiri, nyari tahu sendiri, terus belajar sendiri, terus cari media belajar sendiri gitu. Dimana sejak awal siswanya itu nggak tahu sebenarnya belajar itu prosesnya kayak gimana gitu. Terus gue ini harus ngapain sebenarnya? Yang mana siswa-siswa kita malah seringan main, cuma nanya Google, cuma nanya ChatGPT, nggak ngerti belajar tuh kayak gimana harusnya. Dia tuh nggak tahu gimana caranya untuk penasaran sama suatu hal, gimana caranya untuk mengulik, menganalisa. Jadi akhirnya kurikulum merdeka ya banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Yang mana gue berharap untuk pendidikannya sekarang harusnya nggak usah lah begitu-gitu dulu. Kita diajarin dulu yang fundamental ya. Diajarin untuk kritis, diajarin untuk ngerti, diajarin untuk penasaran dulu. Baru nanti mungkin kalau udah siap, mau nggak ada UN atau segala macem, nggak apa-apa lah ya. Tapi gue berharap untuk menteri-menteri yang sekarang, reshuffle yang sekarang, menjadikan Indonesia lebih bagus lagi. Kerja-kerjanya jadi lebih bagus lagi karena mereka adalah orang kepercayaannya Pak Prabowo. Harusnya yang korupsi-korupsi nggak ada lagi sih dari menteri-menteri. Gue pengennya gitu ya, gue pengen semua berjalan dengan baik. Misalkan ada menteri yang ngaco, bakal gue kontenin, bakal gue kritikin, gue mau fair aja. Ada menteri yang bagus, ternyata yang kerjanya bagus, kerjanya ternyata banyak kebantu masyarakat, gue bakal puji. Kalau emang kerjanya ngaco ya bakal gue kontenin, bakal gue kritik maksudnya. Dan gue pengen ngomongin sedikit tentang MBK. Kayaknya MBK dari kemarin gue ngeliat Instagram sama TikTok lagi rame banget yang keracunan ya. Gue sih nggak ngerti ya kenapa bisa keracunan. Terus ada yang ada belatungnya, maksudnya nggak fresh gitu kan. Gue sih nggak ngerti apakah karena mereka ngelakuinnya nggak bener-bener karena hati ya. Maksud gue pasti ada yang salah dari distribusinya, dari suppliernya atau dari penyimpanan segala macam. Maksud gue kan kalau misalkan udah kayaknya 3 hari bisa dikalkulasi kan. Misalkan gue masak sekarang buat 2 hari ke depan, misalnya udah dipikirin gak sih ini bahannya fresh, kayaknya buat 2 hari ke depan, 3 hari ke depan masih oke. Disimpan di freezer dulu caranya, atau mungkin dipanasinnya nanti pas udah deket ke lokasi, ke pembagian segala macem. Ataukah memang setiap sekolah atau setiap kelurahan punya dapur masing-masing, kayaknya perlu dipertimbangin karena banyak banget yang keracunan, banyak banget yang sakit segala macam. Gue sih kasihan ya jadinya ya. Tapi gue sempat lihat enggak sih ini udah lama ya Pak Prabowo bilang. Tapi kan ini kan udah sukses 90 sekian % gitu. Tapi kan nggak boleh nelantarin yang 10% atau sisanya gitu. Harus tetap 100%. Walaupun memang sudah bagus, tapi kan kasihan lah mereka yang terdampak nggak bagusnya. Dimana, kemarin kalau nggak salah ada balita yang juga kena keracunan makanan. Ini kan jadinya agak ironi ya. Kita pengen biar mereka gizinya cukup, terpenuhi, nggak stunting, tapi malah keracunan. Gue sih jadinya ironi ngelihatnya. Ini sih perlu bener-bener perhatian khusus ya, gue ngerasanya ya. Harus bener-bener perhatian khusus karena ini masalah masyarakat Indonesia gitu. Ibu hamil, anak kecil, anak balita gitu kan, anak SD, anak sekolah segala macam, kayaknya krusial banget gitu. Mungkin nanti kalau emang terlalu banyak yang begitu sih, gue pengen gue speak upin aja lah, pengen gue omongin. Kayak dari kemarin gue juga rasa tentang MBG, tapi kemarin gue udah bikin video MBG juga. Jadi agak-agak bingung. Yaudah, mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you and goodbye.